sahabat Trubus, aku Andari, redaksi Majalah Trubus. Kali ini aku akan jalan-jalan ke kebun durian milik Sadar Tani di Bogor, Jawa Barat. Di kebun seluas 2 hektar ini nanti aku akan ngajak kalian jalan-jalan untuk melihat berbagai jenis tanaman durian. Jadi nanti aku juga akan ngajak kalian cicip-cicip sedikit durian yang ada di sini. Tapi aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Pak Reza Tirtawinata. Beliau merupakan pakar durian sekaligus pendiri Yayasan Durian Nusantara. Yuk kita ketemu Pak Reza. Halo Pak Reza, tos dulu. Apa kabar? Baik, Pak Reza gimana kabarnya? Ya, baik, sehat. Sudah berapa lama Pak kita nggak ketemu? 5 tahun kali ya? 5 tahun ya. Oke Pak Reza, disapa dulu nih sahabat Trubus. Halo sahabat Trubus. Hari ini saya akan mengajak sahabat Trubus jalan-jalan di kebun Sadar Tani di Sukaraja, Bogor. Ini milik teman saya, Pak Sadar Subagio. Mari kita lihat ke dalam. Nah, ini kebunnya, Tis. Wah, luas sekali Pak, tanamannya banyak ya Pak. Ya, ini memang tanaman durian khususnya. Luasnya kira-kira 1,7 hektar. Hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar dan dipagar. Pak, ini kalau saya lihat ini duriannya dikebunkan secara intensif, benar tidak Pak? Ya, ini adalah durian dengan bibit okulasi, sehingga kelihatan pohonnya pendek-pendek. Jadi kebun modern memang sekarang tidak seperti pohon yang di alam yang tinggi besar. Benar. Di sini pohonnya itu pendek-pendek dan sudah mulai berbuah. Ini memang berkebun secara modern, di mana jarak tanam diatur, bibitnya bibit pilihan yang unggul, sehingga dia dalam waktu 4-5 tahun sudah mulai berbuah. Wah, cepat sekali. Kalau misalnya biasanya itu durian berbuahnya berapa tahun tuh Pak? Kalau di alam dari biji antara 10 sampai 12 tahun. Nunggunya lama ya Pak? Ini bawor yang banyak. Ada juga oce. Ada juga koleksi-koleksi durian unggulan dari Kalimantan Barat yang pernah saya tanam dulu di sini bersama Pak Sadar. Ya, itu sekarang sudah mulai berbuah. Wah, Pak, boleh tahu Pak, kenapa Pak Sadar, kan sahabatnya nih sama Pak Sadar ya, memilih bawor untuk ditanam lebih banyak di kebun ini? Ya, ini masalah adaptasi yang disesuaikan dengan agroklimat setempat. Oh, bagaimana tuh Pak? Panas ya, matahari cukup terik sehingga buahnya itu bisa maksimal. Bawor itu ukurannya bisa besar, warna dagingnya kuning orange, sehingga itu memerlukan suatu agroklimat yang cocok. Oh, oke. Nah, itu teman saya Pak Sadar. Pak Sadar, woi, apa kabar? Tar, sedang sibuk. Yuk kita samperin Pak Sadar Pak. Yuk. Tar, dikasih makan. Oh, rajin sekali. Iya, Halo Pak Sadar. dari mana? Dari Trubus Pak. Wih, terus. Bapak, ini sedang melakukan perawatan apa nih? Bawa-bawa tangki pemupukan. Oke. Kalau di durian emang sepenting apa sih Pak pemupukan itu, Pak Sadar dan Pak Reza? Kalau ini guru saya kalau kita lihat ya buahnya begitu lebat, dia memerlukan nutrisi yang cukup. Maka dari waktu ke waktu itu harus rutin diberi pupuk supaya buahnya itu hasilnya maksimal. Oke. Pak Sadar ini rajin sekali, pagi-pagi sudah memberi pupuk. Bukan, karena kan saya merubah konsep dari fertilizer Ya, kepada plant nutrition. plant nutrition. Kalau standar textbook ya, itu kan durian dipupuk 6 bulan sekali. Ya. Dengan dosis sekian. Pengamatan saya, kalau kita ada waktu ya, sebaiknya dilakukan sesering mungkin. Sesering mungkin. Jadi dosis yang 6 bulan itu Dibagi. kita kurangin ya 40% lah ya. Terus kita bagi 6, kita berikan tiap bulan. Lebih sering berarti. Lebih sering
karena kalau sekali diberikan itu 50% akan suci hilang. Ya. Nah, jadi kita lakukan itu, makanya kan bisa kelihatan mungkin Pak Reza ya ini. Daunnya subur sekali. Nah, daunnya kelihatan mengkilat. Ya. Ya, Daun mengkilat itu ciri tanaman sehat. tanaman sehat. Oh, jadi sahabat Ciri Trubus harus tanaman tahu. gembira. Gembira. Jadi glowing ya Pak ya itu. Glowing. Gembira. Nah, Oh, oke. makanya Pak, dilihat nih. ya ini Bapak mengaplikasikannya via spray. Ada Kenapa? 2 kali ya. Jadi aplikasi pupuk itu tradisional lewat tanah, Ya. ya bisa ditanam, bisa dikocor, Ya. bisa lewat foliar, Daun. mulut daun. Ya. Ya kalau kita mau bikin shock yang agak ini, infus. Cara terakhir. Cara terakhir infus di bor, masukin. Jadi saya perawatan infus kayak rumah sakit ada di sini. Jadi lengkap ya Pak karena dibudidayakan secara intensif di sini. Iya, karena kan luasnya cuma berapa? Luasnya cuma 2 hektar. Cuma deh. Selain pemupukan Pak, bagian terpenting untuk budidaya kebun durian secara intensif apa? Pemangkasan. Pemangkasan. Ya. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Boleh? Ini kecil nih, Ya. mesti dipangkas. Oke. Ini terlalu pendek. Ya. Dan di sini ada pohon gede, ada cabang gede, ini mesti dipangkas. Oke. Terus itu di atas tuh, injak terus. Wah, di atas ya. Ya. Masih belum terjangkau. Masih belum terjangkau, susah. Tuh. Ya. Jadi kalau di sini ada cabang, di sini ada cabang, 2 kan, Iya. jajar, salah satu harus di. Wah, Harus dibuang. Oh gitu Pak Reza. Kemudian lihat ini, Pak Sadar, ini buahnya dibungkus. ya. Ini untuk pengamanan terhadap lalat buah atau bagaimana? Kalau lalat buah sih nggak tembus. Nggak tembus. Ya, tapi sejenisnya lah itu kan. Oh, penggerek mungkin ya, Iya, penggerek. yang bisa masuk ke dalam. Dan juga di sini ada hama yang tidak ada di tempat lain. Oh, Burung. burung pelatuk. Oh, dibolongi buahnya. Dibolongin buahnya, nah baik ngangat yang busuk buah ya maupun burung pelatuk, begitu melihat plastik pantulannya itu dia ngeliat nggak tahu, terus dia silo takut kali. ya. Nah, Iya, iya, iya. Hmm. Oh, efektif ya. efektif, cuma masangnya harus hati-hati. Ya. Kadang masangnya ini kan kalau harus dari kecil, dari segini harus dikontrol. Sekarang ini buahnya mekar berduri. Nah, waktu pertama kali masang tuh banyak dia nggak ngerti, diikat aja jebol. Ngembang ya jebol ya kan ya. Besar ya. Oke. Nah di sini apakah Bapak melakukan penjarangan buah? Saya lihat buahnya kayak nggak begitu banyak dalam satu pohon nih Pak. Awalnya ini kira-kira buahnya itu sampai 200. 200 per pohon. Wah, 200. Banyak banget. Berapa yang Bapak korbankan itu? 170. 170. Jadi hanya sekitar 30 buah yang dipertahankan. Ya. Ini untuk menjaga mutu maksudnya? Ya. Wah, luar biasa. Kenapa Pak kalau misalnya Bapak mempertahankan semuanya? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi pohonnya mati. Mati. Ya. Apakah Paling parah. berpengaruh ke rasa kalau misalnya kebanyakan buah? Jadi kalau kebanyakan buah itu kayak anggap saja orang itu sekali melahirkan kembar 20. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama pada waktu melahirkan masih bisa diselamatkan, menyusuinya terkuras semua energi dia. Oke. Ya, bahaya buat pohonnya, betul. Jadi harus dijarangkan. Ada rasio. Ini saya belajar dari Pak Reza. Wah, boleh tahu? Rasio antara daun sebagai sumber dapur utamanya sama buah. Nah, saya menggunakan rumus beliau 300 daun kira-kira lah ya. Ya. Satu buah. Satu buah yang besar. Ya. 300 daun untuk satu buah yang besar. Karena ini bawor ini bisa sampai lebih dari 5 kilo ya. 12 kilo ekor di sini. Bayangkan kalau daunnya sedikit, bagaimana cara membesarkan buah seberat 12 kilo? Oke. Membesarkannya bisa. Repotnya adalah buahnya matangnya nggak rata masih. Oh, betul. Rasanya nggak karuan. Iya. Ya. Itu salah satu cara untuk menjaga mutu buah ya Pak ya, menjaga rasa, kemudian menjaga kualitas dari buah itu sendiri, baik bobotnya maupun penampilannya seperti itu. Iya, pertama sebetulnya setelah semuanya tadi untuk menjaga rasa harus dilakukan yang dibutuhkan tanaman durian itu apa. Jadi tiap lokasi di saya melakukan tanah di sini dianalisa. Oke. Uji lab. Ya, uji lab. Terus daunnya
dianalisa. Buahnya juga yang bagus dianalisa. Jadi kira-kira dari 3 faktor ini akan kelihatan dari sini yang kurang unsur apa. Ya. Nah di sini saya kurang waktu itu buah pertama tidak merata, ada yang kuning, ada yang tidak manis. Ya. Sebenarnya ternyata di sini kekurangan magnesium dan kalium. Nah untuk itu kita kasih magnesium dan kalium dengan dosis lebih tinggi. Oke. Dan kalau sedang berbuah atau hindari penggunaan pupuk nitrogen. Ya. Kalaupun ada minimal paling 5%. Yang diperbanyak adalah Kalium sama magnesium, kalium, fosfat, magnesium, kalsium. Oke, nah itu sahabat Trubus pas sadar sampai melakukan uji lab untuk tanah, uji lab untuk daun, dan juga ada uji lab untuk buah. Dari situ pas sadar menganalisa nih, di sini apa sih yang kurang ya Pak ya? Nah dari situlah Pak sadar akhirnya menyimpulkan ada magnesium dan Ada magnesium sama kalium yang masih kurang. Itulah yang diperbanyak oleh Pak Sadar untuk menjaga kualitas buah durian yang ada di kebun ini. Yuk Pak Sadar, kita jalan-jalan untuk melihat tanaman durian yang lain. Tapi sebelumnya biar enak kita jalan-jalannya, gimana kalau kita lepas dulu Pak tangki pupuknya? Harus saya tandain kira-kira sampai sini ya. Makasih Pak Reza. Oke, sekarang kita ready untuk melihat tanaman durian lain di Lepas ya, kebunnya Pak ini kebun Sadar. kan? Iya Pak. Yuk, mari. Sahabat Trubus, saatnya kita mencicipi durian hasil panen dari kebunnya Pak Sadar. Kalian lihat nggak di belakang aku? Ini asli loh, aku berada di tengah-tengah kebun durian bareng dengan Pak Reza dan Pak Sadar. Ini bukan virtual background loh sahabat Trubus, ini pohon durian asli di kebunnya Pak Sadar. Yuk Pak, kita buka bareng-bareng duriannya. Yuk Pak Reza. Ya. Ini jenis durian apa nih Pak yang ada di depan kita? Yang ini durian bawor. Yang ini durian oci. Bawor dan oci. Langsung aja kita buka ya Pak. Gak sabar banget nih buat cicipin duriannya. Oke, harus hati-hati ya sahabat Trubus. Wow. Iya. Sudah terbuka. Saya cobain dulu deh. Gimana Pak? Boleh Pak Reza? Dicoba juga? Mbak, silakan Mbak. Oke, aku juga mau cicipin. Iya, ini. Wah, ini besar sekali. Ini namanya pongge ya Pak ya, untuk satu gini ya. Besar nih sahabat Trubus. Ya, inilah bawor. Rasa. Sambil duduk Pak. Boleh diceritakan ke sahabat Trubus Pak, dari teksturnya seperti apa, kemudian rasanya. Ciri pertama dari bawor adalah dagingnya kuning, tebal, ya. Jadi porsi dagingnya ini besar sekali. Ini edible portionnya pasti di atas 30. 40%. Ya, hampir 40%. 40% edible portion. Karena bijinya juga ternyata kempes. Betul. Jadi ini khas bawor. Manis, gurih, tapi yang ini belum keluar pahitnya, tapi sudah terasa bakatnya. Kalau ini dibiarkan lagi ya, ini akan terasa lebih kuat pahitnya. Tapi ini adalah salah satu durian terbaik dari Nusantara yang kita unggulkan, dan pemasaran ini sudah cukup meluas sekarang. Gimana? Ini nikmat sih sahabat Trubus, tebal, kemudian bijinya kecil. Benar sih kata Pak Reza, ini edible portionnya tinggi ya Pak ya.
40%. Jadi jangan khawatir buat yang suka durian, ini dagingnya tebal. Warnanya cantik, kuning dan creamy. Enak. Jadi aku beruntung banget nih sahabat Trubus bisa cicipin durian langsung dari kebunnya Pak Sadar. Ini durian jatuhan loh. Jadi di sini hanya diambil yang jatuh. Nikmat sekali. Ayo lagi yuk. Oke, sekarang kita cicipinnya yang oci Pak. Yang Oci. oci mudah-mudahan. Biar nggak perlu bantuan. Jadi Pak, kalau sahabat Trubus pengen mencicipi durian punya Pak Sadar, apakah harus langsung ke sini? Bisa langsung ke sini, bisa langsung beli di online. Wow, Pak, boleh agak ke sini? Ini oci nih sahabat Trubus. Sebentar, saya akan memperlihatkan ke sahabat Trubus. Warnanya cantik banget. Ini ada gradasi ya Pak ya warnanya. Ini gradasi kuning dan ini orange sahabat Trubus. Bisa kalian lihat perbandingannya. Ini bawor, ini oci. Terlihat bedanya kan dari warna daging. Kalau untuk rasanya kita cicipi bareng-bareng ya. Silakan Pak Reza dan Pak Sadar. Ya. Silakan. Ini ciri khas dari oci atau duri hitam, ya. Durian andalan negara jiran Malaysia saat ini. Jadi kita bisa lihat bahwa cirinya adalah kulit yang tebal, ya, tempulur yang cukup tebal, daging, ya, ini cuma satu pongge dan dagingnya berwarna orange. Ini ciri khas dari oci. Tapi kita harus coba dulu ini. Kita harus coba dulu sahabat Trubus. Bisa diperlihatkan Pak sambil kita duduk? Ini dia. Kenyang ini. Masing-masing Ayo. satu pongge. Ya, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teksturnya sahabat Trubus. Rasanya seperti apa Pak Reza? Seperti es krim. Seperti es krim. Es krim rasa apa nih? Rasa durian. Ini enak banget. Lihat, Lembut sekali. teksturnya lembut banget. Nah, ini tebal ini. Nih, bayangin durian ini. Semuanya durian ini loh. Tuh. Tuh, semuanya durian nih. Creamy, Iya, sangat tebal. sangat tebal. Dan bijinya ini. Dan warnanya ini masuk ke dalam nih sahabat Trubus, lihat ya. Jadi warnanya sampai ke dalam, orange. Manisnya pas Pak? Ya, ini gurih, manis gurih. Manis gurih. Berapa poinnya Pak? Ya, untuk saya kasih nilai 8,0. 8,0. Kalau untuk bawarnya tadi? 7,5. 7,5. Nilai yang sangat tinggi dong Pak. Kalau untuk ukuran durian. Ya, kalau rata-rata durian Indonesia antara 5,5 6,0 itu untuk durian yang tidak bermerek. Oke. Kalau sudah dibudidaya di kebun, dia harus di atas 7. Nah, itu patokan dari segi rasa. Tapi nanti ada ukuran produktivitas, ada juga bagaimana mencegah dari hama, ya. Karena satu durian kemungkinan tidak utuh, ada saja bagian yang rusak. Nah, itulah mengapa durian ini sekarang dijual dalam kemasan plastik supaya sudah terseleksi. Karena kalau kita beli satu buah, itu ada bagian yang bagus, tapi ada juga mungkin bagian yang tidak merata atau terkena hama. Ini problem di kebun. Betul ya Pak Sadar? Betul. Jadi ya seperti tadi kita lihat, kalau kita itu juga ini pertama kali dibuka, kita lihat warnanya. Setelah bawor ya warnanya. Warnanya golden nggak? Ya. Begitu warna, kita coba rasanya. Rasanya, teksturnya oke. Baru kita masukin ke container box itu. Tadi
saja ada yang satu utuh rasanya masuk, tapi warnanya tidak. Ya kita akhir. Jadi Pak Sadar begitu selektif ya Pak ya untuk menjaga mutu dari durian produksi Pak Sadar. Dulu kenapa memilihnya bawor, kemudian menyelipkan oci di antara populasi durian? Saya dulu jadi anggota DPR dari daerah Banyumas. Oke. Dan bawor itu aslinya dari daerah Banyumas, sehingga saya harus mengibarkan daerah saya. Jadi anak daerah yang mempopulerkan durian dari daerah gitu ya Pak. Pak, enak nggak sih Pak jadi pekebun durian dibanding dulu nih yang berkecimpung di dunia politik? Enak nggak sekarang jadi pekebun durian? Ya, enak lah, kita punya freedom. Wah. Ya, kita dekat dengan alam. Nggak usah mikirkan ini itu. Kalau boleh tahu nih produksinya berapa nih Pak? Sambil aku makan durian ocinya ya? Ini yang dulu yang bawor kira-kira saya tanam 150. Ya. 150 yang baik ya. Itu dengan kualitas seperti ini per pohon kita bisa targetkan minimal 15. 15, oke. Atau sampai 20. Ya udah, jadi kira-kira dapatnya yang 4 ton. 4 ton untuk produksi durian per tahun. Si kendalanya? Kendala budidaya ya seabrek. Dipersingkat ya, dipersempit. Pertama, kesesuaian iklim. Jadi kita mestinya nanam durian yang sesuai dengan agroklimat setempat. Setuju. Ya. Jadi katakanlah durian oci. Durian oci ini memang harusnya pada ketinggian di bawah 500 meter. Nah, di atas itu mestinya musangking. Tapi kan kita kan asal hajar aja. Tanam musangking semua ketinggian. Bawor relatif bisa dataran rendah, bisa juga tinggi. Oke. Itu pemilihan jenis varietas. Kedua, milih bibit. Nah ini, karena permintaan yang sangat tinggi, bibit durian sekarang ini, maaf saya katakan, 70% abal-abal. Jadi kita pilih okulasi. Okulasi itu harusnya dari cabang yang sudah berbuah. Ini karena permintaan tinggi, okulasi dari semuanya. Jadi harus hati-hati untuk memilih bibit. Iya. Oke. Terus yang ketiga lagi, banyak sekarang bibit yang dipelintir. Ya. Jadi kalau saya belajar ini dari guru saya Pak Reza, harusnya itu durian itu cabangnya itu air mancur Ya, ke semua arah. Nah kalau tunasnya itu tunas sembarangan, maka dia akan keluarnya cabangnya kipas kanan kiri kanan kiri. Nah supaya ini kelihatannya ke semua arah, maka dikasih lidi, dipuntir. Nah ini kalau durian kayak gini nggak akan bisa berbuah. Jadi pastikan pilih bibitnya yang benar ya Pak ya. Oke, dan lihat percabangannya. Kalau untuk prospeknya Pak, 5-10 tahun ke depan gimana sih prospek berkebun durian? Masih bagus, menurut saya sangat bagus. Pertama, masyarakat Indonesia memang penyuka durian. Ya. Kedua, makin tinggi income per kapita, mereka menuntut makin tinggi kualitas. Oke. Sehingga harga juga tidak lagi dibandingkan ya. Kalau dulu kan harga durian berapa? 100.000, mahal amat ya. Ya. Sekarang oci, saya jual 500.000 per kilo. Banyak yang cari. Bukan banyak yang cari, Banyak yang udah habis. ada banyak daftar antri. Jadi harus antri kalau mencicipi oci yang seperti ini yang ada di tangan aku yang sedang aku makan. Terus potensi untuk ekspor juga luar biasa. Karena ini kan tanaman tropis. Cina itu apa aja dimakan. Dari kelabang sekarang, apalagi durian. Durian dimakan dan mereka nggak bisa tanam. Tanam durian paling di daerah selatan ya. Sedikit sekali. Nah ini potensi kita itu luar biasa. Jadi kalau potensinya sangat luar biasa, bagus sekali. Jadi
terima di depan 10 tahun masih sangat bagus. Problemnya barangkali adalah packing house. Kita belum ada standar industri packing house sehingga kita bisa mengekspor durian ini dalam bentuk frozen blasting frozen. Jadi dibekukan tapi seketika. Untuk membekukan seketika itu mahal sekali. Harusnya difasilitasi oleh pemerintah investasi untuk melakukan packing dan processing untuk blasting itu. Iya. Menurut saya sih, menurut Pak Reza gimana? Ya betul, jadi problem kita memang dimulai dari lapangan ya. Artinya kita belum punya suatu perkebunan dalam skala yang komersial. Maksudnya puluhan sampai ratusan hektar. Sehingga nanti masalah packing house ini memang diperlukan di satu area kebun. Tapi kalau kebun itu hanya terpisah-pisah 2 sampai 5 hektar, maka akan sulit juga kita mengumpulkannya dan standar untuk budidayanya harus sama. Tapi kalau Anda ingin berkebun durian, pastikan Anda punya passion yang kuat. Karena durian termasuk salah satu buah yang sulit ditaklukkan karena bertentangan juga dengan kondisi alam. Maka tadi seperti Pak Sadar katakan, yang pertama agroklimat. Anda jangan melawan itu karena biayanya akan sangat tinggi dan hasilnya tidak sebaik di daerah yang memang cocok. Jadi seperti di Bogor ini, di Sukaraja, kita lihat di sini, kita tes buahnya, memang ini adalah suatu daerah yang agroklimatnya cocok untuk durian. Bahkan sebelum durian Sukaraja ya Pak, yang terkenal, durian Sukaraja itu dulu terkenal sejalan dengan zaman durian Parung dan durian Rancamaya. Sekarang tinggal 2 pohon ada di kebunnya Pak Sadar. Pohonnya mungkin sudah berapa puluh tahun. Nggak tahu, udah segede gini. Mungkin mendekati 100 tahun. Tapi itu adalah suatu Heritage ya, suatu heritage peninggalan yang menunjukkan bahwa daerah ini memang dulunya sentra durian. Maka kalau dikembangkan lagi dengan varietas-varietas komersial masa kini, ini prospeknya sangat besar. Terima kasih Pak Sadar, terima kasih Pak Reza udah memberikan kesempatan kepada aku dan sahabat Rebus untuk jalan-jalan di kebun durian milik Pak Sadar. Sahabat Rebus, kita langsung lanjut ya ke kebunnya Pak Reza. Yuk Pak Reza.